سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejatinya bagi seorang muslim untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi bahwasanya ma zalal 'abdu yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ma zalal 'abdu yataqarrab ilayya bin nawafil. Hambaku itu akan terus dan masih mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan amalan-amalan sunnah. Hatta uhibbahu, sampai Allah Subhanahu wa taala menyukai, mencintai hamba tersebut. Fa idza ahbabtuhu, dan jika aku mencintai hamba tersebut, kuntul ladzi sam'ahu yasma'u biha. Aku akan menjadi, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjadi pendengarannya yang dengan pendengaran tersebut hamba tersebut akan mendengar. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadi penglihatan hamba tersebut yang dengan penglihatan tersebut hamba akan melihat. Kemudian wa yadahu allati tabshitu yabtishu biha. Kemudian tangan yang mana dengan tangan tersebut hamba tersebut akan bergerak atau memegang dan sebagainya. Dan di akhir Allah Subhanahu wa taala akan menjadi kaki dari hamba tersebut yang dengan kaki tersebut hamba akan melangkah ke tempat yang baik, ke majelis-majelis yang baik yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan dikira ketika kita berada di tempat yang sepi, ketika kita berada di tempat yang kosong, tidak ada seorang pun, kemudian gelap, kemudian bebas dari apapun, kemudian di tangan kita ada HP atau Android, kemudian kuota penuh, full, kemudian kita buka YouTube, kemudian kita lihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kita buka situs-situs yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira Allah tidak mengetahui hal-hal tersebut, ya. Jika seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mudahnya hamba tersebut untuk mengerjakan hal yang demikian. Dan itu pun menjadi barometer bagi kita muhasabah kembali diri kita. Apakah diri kita masih bisa melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, atau berjalan menuju tempat maksiat, atau menzolimi saudara kita dengan tangan kita? Apakah kita masih bisa seperti itu? Nah, itu menjadi perhatian bagi kita. Jika demikian, berarti kita kurang pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cinta Allah Subhanahu wa taala belum sampai kepada kita, atau tidak sampai kepada kita. Maka hati-hati bagi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terus dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan sunnah. Dikatakan di sana bin nawafil, ya, dengan amalan-amalan sunnah. Yang tadinya hanya mengerjakan saum hanya di bulan Ramadan saja, maka tambah dengan saum Senin dan Kamis atau saum Daud. Kemudian yang tadinya hanya mengerjakan sholat 5 waktu saja di masjid, tambah dengan rawatibnya, ya, ba'diyah atau qabliyahnya. Kemudian tambah dengan sholat tahajudnya, tambah dengan duhanya, tambah dengan sedekahnya. Maka itu salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
hatta uhibbahu, kata Allah Subhanahu wa taala, sampai aku mencintai hamba tersebut, ya. Karena hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atau perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala madama wa in qalla, yang konsisten, yang kontinu, wa in qalla, walaupun sedikit. Nah, itu menuntut kita untuk terus beristiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu ayat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya innalladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabbunallahu, Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Tsumastaqamu, setelah itu apa? Setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengetahui ilmu tentang ad-din, tauhid, kemudian tsumastaqamu, beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa balasan bagi mereka? Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Ketika mereka wafat, ketika mereka akan meninggal, para malaikat datang kemudian berkata kepada mereka, Allah takhafu, janganlah kalian bersedih atas apa yang akan kalian hadapi nanti setelah kematian. Wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih atas apa yang kalian tinggalkan dari anak istri kalian dan juga harta-harta yang kalian miliki. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berikanlah kabar gembira bagi mereka yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Berikan kabar gembira dengan jannah Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan kepada mereka. Itu balasan bagi orang yang beristiqomah. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala jelaskan, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sesungguhnya ketika kita beristiqomah, siapa yang akan jadi penolong kita? Yang akan jadi wali kita siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya menjaga keistiqomahan itu sangat atau perkara yang luar biasa bagi seorang muslim. Karena tidak sedikit orang yang berusaha untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi takdir Allah berkehendak lain, di akhir hayatnya dia mengerjakan amalan yang buruk. Dan juga banyak dari mereka yang kehidupan sehari-harinya dipenuhi dengan maksiat dan dosa, akan tetapi Allah SWT berikan hidayah di akhir hayatnya. Maka keistiqomahan dijaga dan juga minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala al-hidayah. Terus dituntun oleh hidayah Allah Subhanahu wa taala agar dari sekarang, dari kehidupan kita sampai kita menjelang kematian, sampai kita meninggal bahkan, diberikan keistiqomahan dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang bisa dapat disampaikan. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وسط أعادينا يا رسول الله